Kak. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Zakaria Abdurrahman, akan membahas mengenai usaha bertahan di kondisi new normal. New normal adalah kondisi yang baru sehingga kita memerlukan hal-hal yang baru untuk menciptakan hal-hal yang baru pula. Sebelum kita memulai lebih jauh membahas apa-apa yang harus kita lakukan, tentu kita tetap harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Sadar atau tidak, kita telah memulai usaha, mungkin ada yang 5 tahun, 7 tahun, bahkan sudah 10 tahun memperoleh laba. Dan baru kali ini kita dihantam pandemi ini. Sedangkan pandemi ini juga perkara yang global, jadi kita tidak sendiri. Oleh karena itu, mari kita syukuri selalu nikmat yang telah kita dapat sebelumnya. Dan semoga dengan demikian nanti Tuhan akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Lalu apa yang kita hadapi di era new normal ini? New normal menuntut kita menuntut perubahan. Semuanya serba baru. Kata kuncinya adalah tidak ada cara yang sama untuk memperoleh hasil yang berbeda. Kita harus berbenah, kita harus berjuang, kita harus melakukan inovasi yang tiada henti. Ini adalah contoh sederhana yang dilakukan oleh Pizza Hut. Biasanya mereka melayani konsumennya di gerai-gerai mereka, tapi menghadapi era new normal ini, demi berjuang bertahan hidup, mereka rela turun ke jalan untuk tidak merumahkan lebih banyak karyawannya lagi. Hal ini juga termasuk hal baru yang mereka lakukan dari sisi pemasaran. Lalu apa yang bisa kita lakukan di bidang usaha kita? Baru. Adapun ini adalah contoh lainnya, yaitu cara baru nonton film. Terobosan baru agar bisnis perfilman tetap berjalan. Yang awalnya di dalam gedung ber-AC, sekarang berada di dalam mobil-mobil mereka. Inti dari semua inovasi di sini adalah bagaimana kita berpikir kritis dalam membuat produk-produk yang baru. Produk-produk yang bisa diterima masyarakat dan menjadi solusi bagi semua masyarakat. Ada lagi contoh lain yang sangat dekat dengan kita, inovasi produk baru yang ada di Yogyakarta. Pengusaha yang awalnya bergerak di bidang transportasi selama pandemi ini tidak memiliki pemasukan. Kurang lebih setelah 4 bulan, manajemen membuat terobosan baru. Bagaimana jika armada bus yang mereka miliki, mereka gunakan untuk keliling Jogja, menikmati kondisi Jogja sambil minum kopi. Muncullah produk baru dengan nama Coffee on the Bus. Hingga saat ini, produk ini sangat digemari dan cukup laku di masyarakat. Lalu, apakah rekan-rekan semua memiliki ide yang bisa diterapkan di usaha masing-masing? Mari kita diskusikan bersama. Untuk menciptakan ide-ide segar, untuk menciptakan hal-hal baru yang ada, maka kita harus menjaga pola pikir bertumbuh. Bagaimana pola pikir bertumbuh itu? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Untuk menerapkan pola pikir bertumbuh secara fundamental, kita bagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah skill dan kemampuan baru yang terus kita asah. Skill dan kemampuan baru itu membuat kita bisa memiliki kesempatan baru untuk melakukan hal-hal baru, termasuk bagaimana kita memiliki produk-produk yang baru. Yang kedua adalah kita harus terus memiliki desain produk yang baru, desain produk yang sesuai dengan kebutuhan dan peminatan yang ada di pasar. Secara umum, mendesain produk itu bisa berdasarkan dua hal. Yang pertama, desain emosional dan juga desain rasional. Secara pokok, desain emosional ini kita mendesain tidak harus memiliki varian baru, tidak harus memiliki bentuk yang baru, cukup kita geser sedikit saja secara kebutuhan emosional di konsumen itu. Untuk lebih lanjut akan saya bahas sedikit di slide selanjutnya. Sedangkan desain rasional ini cenderung kepada spesifikasi. Contohnya adalah desain bagaimana produk kita lebih bagus, bagaimana produk itu memiliki spesifikasi tertentu sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ya, bagi rekan-rekan yang dekat dengan perhiasan perak, terutama untuk pernikahan. Saat pandemi ini memang pernikahan sedikit dibatasi. Akan tetapi kalau kita perhatikan dengan pembatasan ini, maka biaya konsumsi untuk pernikahan ini menurun jauh. Pernikahan bukan hal yang tiba-tiba, biasanya mereka sudah rencanakan, mereka sudah punya biaya, sudah punya hal-hal yang mereka persiapkan. Lalu, dengan turunnya biaya konsumsi ini, mungkin tidak biaya-biaya lainnya dialokasikan untuk hal yang lain, seperti misalnya untuk perhiasan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Jika mungkin, itu adalah kesempatan untuk kita semua. Bagaimana caranya? Bisa tidak perhiasan pernikahan ini sangat custom, sangat tergantung permintaan, kita sesuaikan dengan profesi rekan-rekan kita yang menikah. Contoh sederhananya, mungkin saya akan melakukan, karena saya memiliki pasar di teman-teman di dokter gigi, saya akan memesan siger yang memiliki ornamen bentuk gigi, yang mana sangat kental dengan profesi mereka, sehingga mereka secara simbolis, mereka secara emosional memiliki kepuasan yang lebih. Dan jika hal tersebut bisa mendatangkan rupiah yang lebih banyak, bisa mendatangkan pemasukan yang berlebih dari sebelumnya, kenapa tidak kita coba? Nah, supaya rencana kita tidak hanya sebatas angan-angan, mari kita buat daftarnya. Nanti rekan-rekan pengusaha bisa membuat daftar seperti yang ada di slide ini, yaitu daftar skill baru apa yang ingin kita kuasai. Contohnya saya berikan mungkin digital marketing. Kita harus tahu mengapa kita harus mempelajari digital marketing ini. Oh, ternyata sekarang di masa pandemi ini, go online merupakan sebuah keharusan. Kemudian kepada siapa kita belajar, di mana kita belajar, dan kapan kita selesai belajar, kita catatkan semua. Untuk kali ini, saya sarankan untuk mencari apapun skill baru sebanyak-banyaknya. Utamakan jumlah yang banyak. Nanti setelah semua terdaftar, bisa kita urutkan dari mana kita memulai dan dari hal apa yang paling penting. Begitu juga dengan produk baru. Kita perlu buat daftarnya, kita perlu buat list rencana-rencana produk baru yang akan kita buat setelah nanti rekan-rekan pengusaha mendapatkan materi bagaimana mendesain produk yang keren. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Selamat bertumbuh dan salam tangguh.